Ini Wakil Presdirpan dari perusahaan kami. Halo, Wakil Presdirpan. Wakil Presdirpan, ketiganya ini adalah asisten khusus General Manager yang baru direkrut perusahaan. Nona Lime, Nona Liu Jia, dan Nona Yuhan Xiu. Ah, ini kantor General Manager kita. Kalian bertiga melamar jadi asisten General Manager. Terus soal kerja kalian? Aku cuma ingin bantu General Manager dan jadi tangan kanannya. Gimana General Manager sekarang? General Manager? Oh, General Manager perusahaan kami. Pekerjaannya lagi sibuk banget. Kamu lagi kosongin tasnya? Aku mau lihat dulu. Nona yang barusan ngambilin sampah kertas tadi. Iya. Dia lagi cari target yang bisa diinvestasikan perusahaan. Jadi, tahu di mana posisi General Manager. Itu juga salah satu tugas kalian. Yang paling penting. Ini harus aku laporkan ke Chairman. Masa percobaan kalian itu 3 bulan. 3 bulan dari sekarang. Cuma 1 orang di antara kalian yang bisa jadi sekretaris General Manager. Soal gaji dan benefit yang kalian khawatirkan. Tenang aja. Perusahaan kami yang terbaik di industri ini. Lalu soal kerabat? Persyaratan perusahaan kami untuk karyawan baru tuh tinggi banget. Ya, ada satu aturan nggak tertulis. Semua karyawan perempuan baru di perusahaan harus gantian tiap minggu ke rumah nyonya besar. Tinggal nunggu aja dikasih jadwal piket. Hari Senin ini. Siapa yang mau duluan pergi? Nona Yu, mohon tunggu sebentar. Saya akan melapor dulu. Baik. Nyonya besar. Apa ada orang di sini? Kalau dia sudah datang, kenapa tidak langsung disuruh masuk? Suruh dia ke sini. Baik. Nyonya tua menyuruh Anda ke sana. Selamat pagi, Nyonya. Saya Yuhan Xiu, karyawan baru. Oh, bagus, bagus. Silakan duduk. Cicipi teh dan kue-kuenya. Tidak perlu, Nyonya. Saya jadi sungkan. Kalau kamu tidak duduk, bagaimana kita bisa minum teh bersama? Baik. Terima kasih. Silakan dinikmati berdua. Terima kasih. Tidak perlu kamu begitu. Silakan diminum. Terima kasih. Nyonya besar, jangan diminum. Kamu sudah lancang. Maaf, Nyonya besar, Anda tidak boleh minum teh ini. Anda baik-baik saja? Karena teh ini bisa membuat saluran napas Anda alergi. Nggak salah, Anda bisa mati. Bahkan jiwa Anda bisa terancam. Maaf, Nyonya besar, saya panik tadi. Hanya saya jadi panik. Tolong maafkan saya. Tidak apa-apa. Kok kamu bisa tahu saya akan alergi pernapasan kalau minum teh ini? Teh ini aromanya khas banget. Teman saya baru bawakan dari luar negeri. Kemarin saya minum, tidak apa-apa. Nyonya besar, apakah Anda barusan minum obat bronkodilator? Iya, Nah, betul aku. Saya tadi coba minum teh ini. Saya mendeteksi aroma lavender, krisan, dan mint. Nah, bahan-bahan ini kurang bagus untuk orang yang punya alergi pernapasan. Belum lagi beberapa pengusaha biasa menambahkan zat aditif demi rasa. Karena saya pribadi punya alergi. Dari sejak kecil, ibu saya mengajari saya berhati-hati dengan makanan. Begitu juga dengan lingkungan rumah. Saya juga baca buku sendiri soal topik ini. Seperti yang banyak ditulis di artikel, teh mentah itu bagus untuk tubuh. Nyatanya teh mentah sangat buruk untuk orang berkonstitusi dingin. Seenggaknya itu yang terjadi pada saya pribadi. Setelah saya paham soal ini, dan menghindari beberapa alergen, alergi saya sendiri juga jadi jauh lebih baik. haha, Maaf, Nyonya besar, saya jadi banyak omong. nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ayo, duduk dan bicara. Duduklah. Sebenarnya, soal alergi ini gimana ya? Selain berusaha menghindari alergennya, sebenarnya masih banyak cara lain loh. Mengubah lingkungan tempat tinggal juga bisa membantu. Misalnya, ada orang yang tinggal sebentar di daerah utara, lalu pindah ke daerah selatan. Itu bisa memperbaiki kondisi alerginya loh. Haha,
Nggak nyangka kamu tahu banyak juga ya. Kamu Yu Hansiu, ya? Iya, betul. Di rumah ada orang tua dan saudara perempuan, kan? Iya, betul. Besar, saya ingin bergabung di perusahaan ini. Kalau ada keperluan apapun, langsung bilang saja ke saya. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya mengundangmu ke sini. Utamanya biar kita ngobrol-ngobrol aja. Sambil mengenal karyawan baru di perusahaan juga. Bu Luo, tolong antar Nona Hansiu keliling lihat-lihat setiap ruangan. Di ruang kerja ada beberapa dokumen perusahaan. Tolong kategorikan dan rapikan ya. Oke. Nyonya besar, untuk. Nona Yu, silakan ikut saya. Kita sudah lihat-lihat bagian lain. Sekarang tinggal ruang kerja ini saja. Dokumen yang diminta Nyonya besar untuk kamu rapikan ada di meja itu. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Maling. Ada maling. Jangan. Mau teriak, ya? Udah sadar belum, sih? Kalau sampai orang luar dengar, saya bisa hancur. Saya bilang, lepaskan. Saya mohon, tolong berhenti teriak. Tolong. Berhenti ngegonggong. Sini lo. Emangnya muka lo kayak maling? Lihat yang jelas. Apa muka gue mirip banget sama dia? Cari tahu dulu situasinya. Pelan-pelan suaranya. Tuanku muda, Anda sudah pulang. Sini deh. Kamu nyari paspor, kan? Mama, baik-baik aja sama gue. Kamu simpan barang kesayangan gue di dekatmu. Baik banget ya. Main-main selama setengah bulan. Apa kamu belum puas juga? Masih mau keluar negeri, Mama? Semua urusan perusahaan, kamu yang ngurus, gitu? Ada banget, emangnya ada bedanya? Beda banget. Kamu itu YM di perusahaan ini. Dikasih waktu 6 bulan. Kerjanya cuma 2 bulan doang. Mama lagi sakit. Semua urusan entertainment malah dilimpahin ke wakil pres di depan. Ini benar-benar tidak sopan ke klien. Momo, aku nggak main terus di luar, kok. Aku banyak riset. Udah, jangan pakai inspeksi jadi alasan terus. Siapa sih yang nggak tahu kamu tuh doyan main? Ya, karena semua orang udah tahu aku main-main. Masa tiba-tiba aku sok rajin di kantor? Nanti malah bikin orang kaget. Nggak lucu kan? Namanya juga tobat itu aneh. Udah, buruan ganti baju terus berangkat kerja. Kerjain tugasmu yang benar. Aduh, Emma. Bisa nggak sih, Mama nggak usah ngomongin soal perusahaan terus? Mama tahu nggak? Semua orang di kantor cuma nganggep aku boneka. Boneka ini, dibuat bersama. Memalukan banget, Emma. Terserah deh, lagi di kantor kan cuma ada Mama sama manajer Pan. Aku jadi anak yang penurut aja. Udah, ya. Kalau nggak ada apa-apa lagi. Aku pergi dulu. Selamat tahun baru. Nona Yu, maaf bikin kamu lihat pemandangan nggak enak. Saya bagaimana ada salah sendiri. Itu pasti. Tapi aku yang mukul general manager tadi. Benar-benar minta maaf. Haha, situasinya waktu itu lagi runyam banget. Harusnya memang ada yang mukul dia. Sekalian kasih pelajaran buat dia. Untungnya lagi kalau nyonya besar nggak marah. Apa aku masih boleh masuk kerja besok? Kenapa nggak? Nggak usah dipikirin. Aku akan terus beresin data-datanya besok. Terus, apa hubungannya general manager sama saya? Hei, Yu King Kong. Siapa namamu? Aku lupa, coba sebut sekali lagi, ya? Yu Hansiu. Untuk Yu Hansiu. Aku ingat, pas dengar nama Yu Hansiu. Yang aku bayangkan. Harusnya orang yang sangat lemah lembut. Pasti gadis yang anggun banget. Kok bisa-bisanya kamu, si King Kong betina ini? Ya, santai aja kalau kerja bareng aku. Bebas. Gak usah kaku gitu, HM. Apa general manager mau percepat jadwal kerjanya sekarang?
Hei, nggak usah buru-buru. Sebelum kita kerja, persiapannya harus matang. Hei, kamu lihat apaan? Memangnya aku kenapa? Nggak ada masalah besar. Aku cuma pikir kamu lumayan cantik. Tapi, HM, badanmu mungil gini. Pantesan gak kelihatan pas pakai baju kayak gini. Yang paling penting itu, kamu sama sekali nggak ngerti apa tugas kamu. Kalau begitu, mohon petunjuknya, General Manager. Kamu kira aku ambil kamu jadi sekretaris pribadi itu apa? Cuma buat pajangan yang enak dilihat orang. Itu cuma vas bunga. Vas bunga? Vas. Tapi kamu itu vas yang lebih antik. Jadi ya, makin lama disimpan, makin... Sayangnya, tetap aja cuma gitu-gitu doang. General Manager, saya bukan vas pajangan. Saya juga bukan barang antik. Kalau Anda nggak puas dengan saya sebagai sekretaris, ada departemen lain. Jangan keburu emosi. Nggak amat sih. Aku kan gak bilang kamu vas bunga yang jelek. Cuma di bayanganku. Kamu tuh harusnya cewek yang seksi. Yang model-model antik gini bisa langsung dibuang gitu aja. Persis kayak di majalah-majalah fashion kece itu. Tinggal buka kancingnya, beres. General Manager. Bisa sih, Anda bisa sedikit? Itu karakter. Saya menghabiskan waktu 2 jam. Online cuma di karakter ini kemarin, loh. Akhirnya udah, saya langsung pulang kerja begitu kelas bela diri gila itu selesai. Dan ambil kelas selama 2 jam. Karena Anda itu benar-benar gak bisa diandalkan buat bikin aman. Selalu saja ada orang dengan kecenderungan kasar di sekitar saya. Ini benar-benar mengerikan. General Manager, saya pribadi rasa, manajemen emosi saya nggak ada masalah. Kalau saya tanpa sengaja memukul Anda, menyuruh Anda, dan Anda marah karenanya, saya minta maaf. Saya nggak marah. Oh, syukurlah. Mulai besok, apapun yang Anda lakukan, lakukan saja sesuai yang saya mau, bereskan? Siap, General Manager. Tapi, boleh saya minta satu syarat juga? Boleh. Tolong jangan panggil saya raksasa betina lagi. Terima kasih. Raksasa betina? Raksasa. Balik ada lo. Soalnya bos lo nyariin, tuh. Halo, kamu kenapa sih? Kamu dipindahkan oleh Wakil Presdirpan. Nona Liu itu sudah dipecat sekarang. Salah satu dari kita pasti akan disingkirkan. Kudengar kau memukul General Manager di rumah Nyonya Besar. Sepertinya hasil akhir kita sudah sangat jelas. Aku sarankan jangan buang-buang waktumu lagi. Maksudmu apa? Kalau kau tidak mengerti, akan kujelaskan sejujurnya. Kurasa orang berikutnya yang akan dipecat adalah kau. Jadi aku sarankan kau sebaiknya mengundurkan diri secepatnya. Supaya kau tidak berakhir seperti Nona Liu. Hasilnya pasti akan sangat memalukan. Suster Chairman Chen memintamu menemaninya ke lokasi proyek. Baik. General Manager, ini proyek yang diminta Wakil Presdirpan untuk aku serahkan padamu. Ya, taruh saja di sini. General Manager, kurasa sikap Chairman itu. Apa dia terlalu aneh? Jelas-jelas kita di sini melamar jadi sekretarismu. Kenapa dia malah memanggil Yu Hanxiu keluar? Apa sebaiknya kita harus lebih sering berinteraksi dengannya? Untuk mempererat hubungan? Aduh, mulai lagi deh. Nyonya Besar, lihat itu. Itu adalah area A kita di sebelah sana. Struktur utamanya sekarang hampir selesai. Lalu bagaimana dengan area B? Masih dalam tahap perencanaan. Lahan di area C di mana? Kami sedang mempersiapkannya. Letaknya di bagian paling belakang area B. Itu klub kita. Di dalamnya ada lapangan golf, ruang rapat, kolam renang, dan lapangan bisbol. Ada juga jalur jogging. Haha, bagus, bagus. Mari kita nantikan yang ini dulu. Baik. Nyonya Besar. Saya barusan lihat rumput di area C baru dipotong. Dan sesi sementara, saya tahu ini bebek Anda. Bagaimana kalau kita ke area A dulu saja? Kamu ini teliti sekali. Saya turuti saja kata kamu. Haha ini. Nyonya Besar, bagaimana pendapat Anda tentang rumah contoh tadi? Iya, nyaman. Cepat. Bisa. Nyonya Besar, kamu sakitnya. Cepat. Hei, cepat masuk. Hei, ambilkan obat. Cepat ambil obatnya, Nyonya Besar.
Nyonya besar, Anda tidak bawa obat? Maju, fokus ya. Nyonya besar, saya pergi belikan obat. Hehehe. Wakil Presdirpan, Wakil Presdirpan. Nyonya besar, yang kuat ya. Tunggu saya, Nyonya besar. Ah, Pemirsa, jangan panik. Ini yang baru datang. Perempuan tua bangka. Akan kubuat kau menderita sedikit. Bagaimana, Nyonya besar? Apa sudah merasa lebih baik? Aku baru bicara dengan Wakil Presdirpan. Aku bawa obat. Tapi dia buru-buru sekali perginya. kamu masuk dan duduklah. Wakil Presdirpan itu orang yang sangat penting. Kalau aku mendadak mati suatu hari nanti, dia yang bakal kuasai segalanya. Zhao Jidanian waktu itu juga bilang aku ini kayak Ibu Suri Cisi. Kalau gitu, dia itu Li Hongzhang, bukan Yuan Shikai. Aku ingat Yuan Shikai itu. Bukannya dia itu oportunis dan pecundangnya. Akhirnya dia malah jadi presiden sendiri. Dia itu pengkhianat, kan? Haha, kalau gitu, perumpamaannya jadi nggak pas lagi. Bukannya aku nggak begitu paham sejarah. Cuma nggak yakin perumpamaan ini cocok apa nggak. Nyonya besar baik-baik saja. Wakil Presdirpan, tadi aku cuma mau kasih tahu. Aku sebenarnya bawa obat. Tapi kamu langsung menghilang. Buru-buru banget sih. Nyonya besar, demi beli obat ini, aku sampai keliling 3 apotek. Terima kasih. Nona Yu, apa kamu juga punya asma? Bukan. Ini waktu itu pas aku ke rumah Nyonya besar. Aku lihat Nyonya besar minum obat ini. Jadi kupikir, karena sekarang aku asistennya. Aku sedia buat jaga-jaga. Nggak taunya hari ini berguna. Kebetulan sekali. Oh. Nona Yu, kamu memang teliti dan penuh perhatian. Atas nama Nyonya besar, aku ucapkan terima kasih. Nggak apa-apa. Ini memang sudah tugasku. Haha, Ayo naik mobil. baik. Tadi aku agak kurang enak badan. Jadi nggak terlalu merhatiin rumah contohnya. Hansiu, kamu sudah lihat rumah contohnya? Iya, sudah saya lihat. Kalau begitu, sampaikan pendapatmu. Pendapat saya, Ketua. Desain rumah contoh kita itu sangat modis sekali. Cukup unik dan baru. Ini kan dirancang oleh seniman terkenal. Harusnya sih nggak ada masalah. Kenapa? Aku tidak memintamu bicara. Aku ingin mendengar pendapatnya. jangan, saya ini bukan desainer. Saya juga bukan profesional. Saya cuma orang biasa. Justru aku ingin mendengar dari orang biasa. Rumah yang kita jual ini untuk orang biasa. Katakan saja langsung padaku. Kalau kamu disuruh beli, apakah kamu rela merogoh kocek? Nona Yu, utarakan saja. Nggak apa-apa. Saya juga ingin dengar pendapat anak muda. Jujur, saya tidak akan beli. Karena warna catnya terlalu gelap. Lanjutkan. Karena kalau saya beli rumah, saya berharap bisa mendapatkan perasaan bahagia. Karena rumah itu bukan cuma sekadar cangkang kosong. Menurut saya, rumah itu tempat pulang yang memberi rasa hangat dan bahagia. Warna-warna kalem itu memang kelihatan sangat artistik. Tapi justru bikin saya merinding. Makanya nggak cocok buat saya. Sherman, pendapat saya berbeda. Desain ini sengaja kami buat untuk rumah contoh ini. Memang konsepnya seperti itu. Biar bisa mencuri perhatian para calon pembeli. Makin ramai pengunjung, makin cuan. Saya pikir ini bukan masalah besar. Kita ikuti saja usul Hansiu. Ganti jadi warna hangat. Beli rumah itu harus membawa kebahagiaan. Ini konsep baru. Kalung ini namanya Happy Heart. Dulu ayahnya Danian yang kasih ke aku. Semacam kenang-kenangan pernikahan. Kami sepakat ini jadi pusaka keluarga. Aku cuma pakai di acara-acara spesial aja. Suruh dia cuci di toko perhiasan. Terus langsung masuk kerja. Cewek ini cocok sih dijadiin istri.
Wah, General Manager. Perhiasan di toko ini mahal-mahal banget ya. Aku mau lihat-lihat ke sana deh. Hai, aku udah langganan di sini. Nggak usah mikirin harga, pilih aja sesukamu. General Manager. Kami tadinya mau telepon Chairman. Nggak nyangka Anda datang sendiri. Apa Anda sudah sadar? Ada yang aneh dengan kalung Happy Heart yang Anda titipkan ke kami. Maksudmu, kalung pemberian ayahku untuk ibuku itu? Happy Heart itu? Itu sangat berharga. Betul, tadi pagi aku baru antar ke sini untuk menyampaikan niat baik. Kami kira Zhao Ji itu pelanggan tetap kami. Jadi kami nggak teliti pas periksa barangnya. Saya akui kami yang salah. Tapi kami langsung sadar ada masalah. Saya benar-benar bingung harus bagaimana menangani ini. Tapi tolong cepat hubungi ibuku. Oh, baiklah. Makasih. Bukannya kamu yang ngirim kalung Happy Heart itu ke aku? Tentu saja bukan. Itu pasti dikirim oleh Yu Hanzi. Oh, begitu. Ini adalah tempat-tempat yang sering dikunjungi General Manager. Kita harus cari tahu lebih banyak dan lebih mengenalnya. Biar nggak canggung saat waktunya tiba nanti, ya kan? Wakil Presdirpan sedang mencari Yu Hansiu. Katakan padanya. Ambil ini untukmu. Iya. Dari toko perhiasannya menelepon. Ada masalah dengan kalung Happy Heart yang kamu kirim tadi pagi. Cepat cari tahu ada apa. Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Ada masalah apa? Yu Hansiu, kamu benar-benar memalukan perusahaan. Dasar, diam-diam menukar perhiasan. Nona Lime, sebelum kamu paham betul duduk perkaranya, tolong jaga dulu omonganmu. Jangan sembarangan nuduh orang. Aku sembarangan nuduh? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu jelaskan duduk perkaranya. Kata manajer toko, kalung ini dulu dijual ke almarhum chairman lama kami. Aku juga ikut membayar sertifikat Gianya. Kamu mengerti Gia? Ini laporan penilaian perhiasan paling bergengsi di dunia. Kalung ini memang kami yang menjualnya. Dulu pas pertama datang dari Hong Kong. Langsung tebus sertifikat ini. Apa mungkin ada yang salah saat pengiriman? Wah, maling teriak maling. Aku rasa kamu merasa bersalah, ya? Tunggu saja masuk penjara. Sudah, hentikan. Jangan berantem terus. Yu Hansiu, tolong kamu pastikan dulu. Apa itu kalung yang kamu kirim pagi ini? Baik, silakan. Aku memang tidak pernah belajar menilai perhiasan. Tapi dari penampilannya, yang aku kirim pagi ini persis. 2 berlian yang ini saja yang sudah ditukar. Ditemukan oleh ahli baru kita. Kamu patut dicurigai. Lihat, perhiasan ini baru kamu antar pagi ini. General Manager, saat Nyonya Besar menyerahkan perhiasannya pagi ini, aku langsung mengantarnya ke toko tanpa basa-basi. Jadi, mana mungkin aku ada salah dengannya? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang tahu? Jelas-jelas ini ulahmu. Kenapa menuduh aku? Aku terima perhiasannya pagi sekali, lalu langsung mengirimnya ke toko. Tolong bilang, karena aku sempat menukar perhiasannya, apa kamu tidak bisa pakai otakmu untuk berpikir? Tapi berliannya sudah jelas-jelas ditukar. Tuan Zhao, toko ini tidak bisa tanggung jawab sendiri. Jalan satu-satunya ya panggil polisi saja. HM? Tunggu. Untuk masalah sekecil ini buat apa lapor polisi? Kita bisa selesaikan sendiri. Lagian, kalau semua orang sampai tahu, masalah dan pasti akan datang wawancara. Bagaimana dengan citra perusahaan kita? Tidak boleh panggil polisi, tidak bisa. Lalu, siapa yang mau ganti rugi 2 berlian ini? Saya yang ganti. Tapi, Nona Yu, kamu harus mengundurkan diri. Mundur diri? Ya, kamu harus patuh. Kamu itu saya yang rekrut. Jadi, semua tindakanmu. Jadi tanggung jawab saya pada perusahaan. Saya bisa bantu ganti rugi perhiasan ini. Tapi kamu harus resign. Wakil Presdirpan, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tidak mengatur skenario perhiasan ini. Jadi, saya putuskan untuk tidak mengundurkan diri. Sudah jelas banget kamu ini maling. Nona Lime, kalau kamu pakai kamu lain, atau yang lain untuk menjual saya akan tutup kamu atas pencemaran nama baik. Kamu nggak apa-apa? Baiklah. Apa harus ke kantor polisi dulu biar puas? Saya tidak menukar perhiasan ini untukmu. Saya sedang kerja dengan mesra. Kenapa kamu takut pada polisi? Saya malah berharap polisi datang dan mengusut tuntas masalah ini. Supaya nggak ada yang kena tuduhan palsu. Nona Yu, kamu itu punya kemampuan dan bakat. Saya yakin di perusahaan manapun kamu bekerja, pasti bisa bersinar. Tapi, kalau kamu bersikeras panggil polisi. Baiklah, panggil saja polisi. Bolehkan aku menemui Nyonya Besar dulu sebelum kau lapor polisi? Tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Nona Yu, kau kan juga tahu Nyonya Besar sedang tidak sehat. Kalau sampai beliau tahu berlian Happy Heart hilang,
suasana hatinya pasti akan kacau. Lebih baik urusan sekecil ini. Aku yang putuskan soal lapor polisi atau tidak. Aku harus langsung melapor pada Nyonya Besar. Nona Yu, aku yakin kau juga paham. Nyonya Besar paling menghargai dirimu. Dan paling menyayangimu. Kalau beliau tahu, berlian Happy Star itu hilang karena kelalaianmu. Yang menyakiti hatinya bukanlah soal uang. Tapi justru kau yang paling mengecewakannya. Kuharap sebaiknya kau jangan muncul di hadapannya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, apakah kau sanggup tanggung jawab? Aku yakin, aku tidak akan mengecewakan Nyonya Besar. Halo, kantor polisi? Suruh dia temui ibuku. Ah, maaf. Salah kirim, maaf ya. General Manager, apa kau tidak dengar dengan jelas yang kubilang tadi? Aku dengarnya sangat jelas. Kau pikir aku bodoh? Menurutku apa yang kau katakan ada benarnya. Karena sebelum pesta pernikahan, kau tidak mungkin bisa melihat barang Happy Heart sama sekali. Jadi bagaimana mungkin kau bisa melepas kalungnya? Kurasa masalah ini tetap ada di pihak kita sendiri. Terima kasih, General Manager. Bagaimana? Apa kami boleh pergi sekarang? Kau boleh bawa kembali dokumen itu dulu. Tapi, kalung yang bagus itu harus tetap di sini. Tunggu sampai Nyonya Besar sendiri yang menelepon. Baru kau bisa ambil kembali kalungnya. Baik, kalau begitu sudah selesai ya. MM. Cuma ganti 2 berlian aja. Kenapa sih heboh banget? Sampai wakil Presdirpan aja repot-repot ke sini. Oh, Nyonya Besar. Liontin hati bahagia ini kan perhiasan paling berharga milik Anda. Sekaligus maskot keluarga Sao kita. Berliannya ditukar. Apa menurut Anda ini masalah sepele? Nona Yu. Semua bilang Anda pencurinya. Tapi Anda malah ngotot mau ketemu saya. Apa sih yang mau kamu bilang? Saya rasa pasti ada yang janggal soal ini. Kalau berliannya benar-benar ditukar, itu pasti kerjaan pencuri juga. Atau dilakukan sama orang kepercayaan Nyonya Besar. Wakil Presdirpan tadi sudah bilang, Anda kan orang paling dipercaya di dekat Nyonya Besar. Nona Lee, saya nggak ngasih kamu izin buat motong. Yu Hansiu, kalau saya kasih tahu, kode brankas rumah kita. Cuma saya sendiri yang tahu. Lalu sekarang apa yang mau kamu katakan? Apa yang saya pikirkan belum tentu benar. Tapi saya sempat dengar rumor. Katanya, beberapa orang kaya itu nggak akan pakai perhiasan paling mahalnya ke acara sosialita. Yang mereka bawa biasanya cuma barang palsu. Karena mereka pikir bahwa barang asli ke pesta itu bahaya banget. Gampang dirampok. Pagi tadi saja, Nyonya Besar bilang sendiri ke saya. Betapa pentingnya hati bahagia itu untuk Anda. Mana mungkin nggak dipakai di acara penting? Jadi saya pikir, lebih baik saya konfirmasi dulu ke Nyonya Besar. Sebelum ambil polisi. Biar nggak ada yang salah langkah. Ya ampun, ibu memang ada punya kamu. Nah, coba ambil isinya. Cuma berliannya ditukar. Oh, ibu ini sudah tua. Jadi beneran lupa. Gimana kalung yang itu ya? Waktu itu ibu kan habis hadiri jamuan makan. Nggak sengaja malah merusaknya. Jadi ibu suruh tukang masang sendiri. Hansiu, maafkan ibu ya. Pagi tadi ibu lupa kasih tahu kamu. Wakil Presdirpan, Anda ini benar-benar. Kalung ini punya saya. Anda harus ganti rugi. Oh, Anda benar-benar ya? Iya, saya. Saya yang membesar-besarkan masalah sepele ini. Nona Lee, Anda ini sungguh tidak realistis. Rekan kerja sedang kena musibah. Anda malah menambah luka di atas garam. Wakil Presdirpan, saya rasa Nona Lee ini lumayan cantik orangnya. Pindahkan saja dia ke Departemen Hubungan Masyarakat. Ini, biar saya yang tangani. Nona Yu, mulai sekarang, Anda resmi dipromosikan menjadi Sekretaris General Manager. Maaf, Chairman. Saya tidak ingin menjadi Sekretaris General Manager. Tolong izinkan saya untuk mengundurkan diri. Kenapa? Apa karena menurut Anda budaya Saoji ini tidak bagus? Nona Yu, nada bicara Anda ini agak keterlaluan ya? Berapa lama Anda sudah bekerja di usaha ini? Beraninya mengkritik budaya perusahaan? Wakil Presdirpan, biarkan dia melanjutkan bicaranya. Dari kejadian ini saja sudah bisa saya lihat. Begitu ada masalah di perusahaan Anda. Bukan memikirkan cara menyelesaikan masalah atau mencari kebenaran. Tapi malah meredam suasana. Ini alasan dan bohong-bohongan. Karena itu, saya harus mengundurkan diri. Chairman, meskipun Anda sudah membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya, Yuhachi, belum pernah mengalami penghinaan seperti ini seumur hidup saya. Saya khawatir menyinggung Anda. Jika bertahan, saya cari masalah. Pikirkan baik-baik setelah kembali. Tidak. Terima kasih atas perhatian Anda, Chairman. Hansiu, ada yang pencet bel pintu. Bukain pintunya, dong. Tuan Muda Zhao. Saya tidak lakukan rumahmu. Lama banget nyarinya.
Ngapain kamu ke rumahku? Kan aku udah mengundurkan diri. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Boleh saya masuk? Han Siu, dia baru cerita soal kejadian semalam ke kami. Sejak kecil, dia itu memang keras kepala dan ambisius. Tapi soal cerita kejadian kemarin, saya rasa kamu benar-benar sudah salah paham sama dia. Salah paham? Itu memang salah kami. Ibu saya juga sudah mengakui itu salah dia. Makanya saya sudah menuduh Nona Hansiu dengan salah. Dia sengaja ngutus saya buat minta maaf ke kamu sekeluarga. Ini sedikit tanda niat baik dari beliau. Dah, coba pikir lagi untuk kembali kerja. Tuan Muda Sao, tolong sampaikan ke Nyonya Besar. Saya nggak dendam sama dia. Tapi soal saya balik kerja, kayaknya itu mustahil. Kenapa? Kamu nuduh saya mencuri tanpa ada penyelidikan apapun. Itu sudah menghina pribadi saya. Meski saya balik ke perusahaan itu, nggak ada jaminan kejadian kayak gitu nggak bakal keulang lagi. Jadi, maaf ya. Baiklah. Saya jamin, hal kayak gini nggak akan kejadian lagi di lain waktu. Oke? Untuk menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kita. Kata ibu saya, dia bakal naikin gaji kamu. Plus ada tunjangan juga. Tuan Muda Sao, saya nggak mau ngomong ini boleh ini apa. Tolong jangan salah paham. Memangnya kamu udah dapat kerjaan baru? Belum. Nah, balik aja lagi kerja di perusahaan kita. Nah, ya, kali ini ibu benar terus. Kalau cuma masalah biasa, sudah pasti. Maaf. Halo, Dia setuju? dia nggak setuju. Sini, kasih teleponnya ke saya. Biar saya yang bilang. Udah saya kasih tahu, dia. Ibu bilang, dia mau ngomong langsung sama kamu. Halo, Nyonya Besar Yu. Kamu tahu sendiri, saya ini sibuk banget kerja. Tapi kalau memang perlu, saya akan datang sendiri ke rumahmu, jemput kamu kembali. Gimana? Nyonya Besar nggak perlu sampai segitunya. Tapi kamu belum juga setuju buat balik kerja di perusahaan saya. Nona Yu, saya akui apa yang kamu katakan itu benar. Budaya perusahaan saya memang gak bagus. Saya perlu orang seperti kamu buat masuk. Dimulai dari kamu, kita akan perbaiki perusahaan ini. Nyonya Besar, saya ini Hansiu. Udah bertahun-tahun, gak ada yang berani ngomong jujur kayak kamu ke saya. Tunjukin kekurangan perusahaan saya. Sebenarnya, omonganmu itu menohok banget buat saya. Bisakah kamu sedikit mengalah? Kasih saya kesempatan buat perbaiki ini. Coba dipikirin lagi. Nanti kasih saya jawabannya. Saya tunggu kamu balik. Kamu ngapain sih? Masih ingat nggak pertama kali kita ketemu? Nanti kita mulai ngobrol di komputer. Nggak sabaran banget, deh. Enggak kok. Yang namanya Doraemon itu gimana sih? Kayak apa tampangnya? Mau dibawa main kemana? Yang ngajak aku makan malam. Pergi makan makanan Prancis. Ada sebotol anggur merah juga. Makanan Prancis, ya? Wah, high-end banget. Gimana menurutmu? Iya, emang harus ada modal buat mendeketin cewek. Kenapa kakak bilang gitu ke aku? Aku takut kamu ketipu. Nggak mungkin. Tapi pas pertama lihat dia, aku ngerasa ada yang nggak beres sih. Omongannya ngalor ngidul. Agak terlalu lincah mulutnya. Tapi abis itu kupikir biasa aja. Kok? Jadi, kamu ngaku salah? Enggak lah, Kak. Mana mungkin aku sebodoh itu? Jangan ngomong sembarangan. Belum tentu juga. Kamu itu banget, gampang ditipu. Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa sama sindikat penipuan. Oke deh, Kak. Udah dulu ya. Aku online. Tidur yang cepet ya. Selamat malam. Xiaoyan. Xiaoyan, turun sini deh. Mama lagi di game. Nih, Kamu santai banget ya hidupmu? Masih aja lari-lari. Pacarmu si Danian itu hampir direbut orang lain loh. Danian dapat pacar baru pas malam tahun baru? Belum sih, tapi sebentar lagi. Ada yang mau nyolong Danian dari kamu. Mama kasih tahu ya. Nenek sihir itu, babam ini dia rekrut 3 sekretaris buat Danian. Satunya lagi yang namanya Yu Hansiu. Nah, beberapa hari ini ada kejadian. Katanya sih dia mau resign. Si nenek sihir nggak setuju kan? Terus dia ngaduin ini tuh soal Danian. Dia datang sendiri buat minta dia kerja. Menurutmu itu nggak aneh? Cantik ya orangnya? Kenapa emangnya? Ya jelas nggak secantik putri kesayangan mama dong. Bentuk tubuhnya juga nggak sebagus kamu. Masalahnya, papa tuh ngerasa perempuan ini hebat banget. Pinter banget mainnya.
Kamu harus lebih ketat jagain Danian. Kalau nggak, aku khawatir dia beneran direbut lo sama dia. Sehebat apa sih orangnya? Aku jadi penasaran pengen lihat sendiri. Bagaimanapun, tolong lebih berhati-hati. Mulai dari pagi ini, Selamat pagi, General Manager. Apa Anda sudah menemui Nona Yu sebelumnya? Dia belum datang. Tidak, dia tadi sudah ada di sini. Ini akan jadi kantor wakil Presdirpan. Saya akan memberitahunya. Baik. Nona Yu, selamat datang kembali di perusahaan kami. Kinerja Anda sangat baik selama masa percobaan. Sekarang Anda resmi menjadi karyawan tetap kami. Terima kasih. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan Anda. Anda sudah 3 bulan di perusahaan ini. Seharusnya sudah jelas. Sayalah pemegang kendali sebenarnya di perusahaan ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Maaf, wakil Presdirpan. General Manager memanggil Nona Yu. Silakan pergi dan urus pekerjaannya. Iya. Masuk. General Manager. Selamat datang kembali bekerja. Silakan duduk. Ini hadiah terima kasih dari ibu saya untuk Anda. Apa ini? Anda lihat saja sendiri, pasti tahu. Hadiah itu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ini hadiah tanda terima kasih dari ibu saya. Bukan suap. Saya sudah menerima hadiah terima kasihnya. Bagi saya, rasa hormat dan ketulusan Anda sudah jadi hadiah tersendiri. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Nyonya Besar, General Manager. Yuhansiu. Hei, berhenti. Malam tahun baru. Kamu ngapain di sini? Memangnya saya tidak boleh datang? Atau kamu takut saya datang? Karena akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat? Apa yang kamu omongin sih? Ngaco. Ini hadiah terima kasih dari ibu saya untukmu. Harus diterima, ya kan? Apa ini? Kalung yang cantik sekali. Bagus banget. Dengar ya, ini hadiah terima kasih dari saya untukmu. Kalau kamu tidak terima, ambil dan kembalikan sendiri dia. Karena saya tidak berani bilang apa-apa. Kamu dengar saya? Kenapa ibumu kasih dia hadiah semahal ini pas Imlek? Oh, gara-gara ini. Iya, aku juga mau dong. Kenapa kamu nggak kasih aku sepasang juga? Ya udah, deh. Aku pergi saja sibuk sama General Manager MU itu. Hei, Fis. Kamu ngapain di sini pas jam kerja? Kamu nggak senang? Kamu suka cewek itu? Si cewek tombol baja. Kenapa memangnya? Nyonya Besar, hadiah ini benar-benar terlalu mahal. Sangat berharga pun, nggak ada artinya dibanding orang berbakat, kan? Saya ini haus akan talenta. Sudah datang, Nyonya Besar. Zhao Ji sedang melamar posisi sekretaris. Sejujurnya, aku nggak ngerti apa-apa soal konstruksi. Keahlian profesional itu mudah, asal kamu mau belajar. Yang paling penting itu karakter dan kepribadian. Saya bingung. Kenapa kamu sangat berani dan kuat seperti ini? Kurasa sih aku cuma punya sifat keras kepala, bukan? Bukan itu maksud saya. Maksudnya, kuat karena tidak bernafsu akan hal lain. Kamu masuk perusahaan ini tanpa ada pikiran macam-macam. Memangnya ada pikiran apa yang lain? Kerja di perusahaan itu, kan? Bukan soal keberhasilan. Kerja keras saja, kan? Ya, itu keuntungannya. Itu kan syarat dasar setiap karyawan, ya kan? Justru syarat dasar seperti ini. Banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Ada yang suka cari jalan pintas. Orang-orang yang bermimpi naik pangkat dalam semalam. Lalu, bagaimana dengan budaya perusahaan yang kamu bilang tadi? Benar-benar berbeda dari tempat lain. Ini yang menjadi kekhawatiran saya terhadap perusahaan saya. Ayah Danian sudah tiada sejak dia kecil. Saya menjalankan perusahaan seorang diri. Semua orang di sini menunggu-nunggu melihat saya gagal. Saya tidak punya pilihan selain bertindak tegas. Dengan gaya yang diktator. Mereka bilang aku ratu kejam tak berperasaan. Tanpa aku sadari, itu bikin tak ada yang berani jujur padaku. Sekarang aku sadar. Aku sudah menemukan orang yang paling kupercaya. Sudah tepat aku kembali padamu. Aku tidak akan salah menilai orang. Bagus. Senang bisa bekerja sama denganmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Kenapa berdiri situ? Jalan. Hei, General Manager. Boleh saya ke toilet dulu? Bawel banget sih. Cepetan sana.
Iya, kita nungguin orang buat diajak nongkrong nih. Ayo, kita pergi. Oh, lu Jingang. Lama amat sih ke toilet. Kenapa sih nongkrong bareng kita? Ya, udah selesai. Ada urusan katanya. Emangnya ngapain lagi? Udah jangan ditahan, nggak ada kerjaan penting banget kali. Nih, sebat dulu. Sini, gue tembak langsung ke mulut lo. Udah, lepasin. Pergi sana. Ayo pergi. Pergi. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, santai saja. Kamu masih berharap bosmu menyelamatkanmu? Aku tidak minta kamu menyelamatkanku. Memangnya kenapa kalau aku tidak menyelamatkanmu? Kalau besok koran dan majalah menulis, sekretaris wanita Zhao dan Yan diperkosa dulu, lalu dibunuh, dan mayatnya dicincang di toilet. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani jadi sekretaris lagi. Hei, kok ada orang yang tega ngomong begitu ke kamu? Sih? Aku tahu kamu benci aku. Karena pertama kali aku melihatmu, aku langsung berusaha besarmu. Akhirnya dia harus kamu kerjain aku, kan? Bukan aku. Kalau begitu, kenapa kamu mau membantu aku kembali? Bukankah lebih bagus kalau kamu tidak melihatku? Hei, kamu pikir aku sudi? Aku cuma takut pada ibuku. Dia yang maksa aku bawa kamu balik ke perusahaan, jadi anak buahku. Anak buah? Nanti aku gendong kamu pulang. Oh, tapi jangan bilang siapa-siapa, ya. Tunggu. Kamu juga jangan bilang ke orang lain. Baiklah. Oke. Kenapa kamu ketawa? Ketawa lihat tampangmu yang memalukan. Coba lihat, kamu malah digendong bosmu pulang. Hebat nggak tahu? Oke, berhenti ngomong. Hati-hati di jalan. Silakan lewat sini. Bukannya wakil Presdirpan yang akan datang? Dia yang sedang memegang kendali perusahaan. Bagaimana kalau ini? Harusnya kami masih bisa menanganinya. Kalau begitu, tolong urus. Kamu harus memikirkannya matang-matang soal ini. Aku bisa suruh mereka yang membangunnya. Ya. Dari. Perusahaan investasi by Faye. Jangan-jangan proyek Water Century juga ikut serta? Kenapa dia malah kerja di kubu musuh? Kamu tidak boleh memukulku sekarang. Jangan bongkar konspirasinya. Rahasiakan dulu. Halo, saya General Manager Zhao dari konstruksi Zhaoji. Pihak kelurahan hari ini secara khusus mengundang Tuan Zhao ke sini untuk ikut serta dalam rapat koordinasi ini. Aku hanya ingin mendengar apa yang mau dia katakan. Pihak kelurahan. Semoga hari ini ada hasilnya. Terima kasih banyak kepada Pak Kepala Desa atas kemajuan dan usaha bisnis lokal kita yang sudah berkontribusi. Saya akan langsung ke intinya. Saya yakin setiap pengembangan yang dilakukan pasti ada konflik antara pemilik lahan dan pengembang. Masalah terkait pendirian masing-masing. Tapi saya yakin selama ada komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Maka Ibu, saya juga, kalian juga mau memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu. Tidak masalah. Soal harga tanah dan harga rumahnya. Proyeknya saya sudah mulai kerjakan. Mau ngomong apa lagi? Kalau kau mau bicara, suruh mereka stop dulu kerjanya. Ya, benar itu. Iya. Saya juga maksudku, orang seperti ini, itu sangat menjaga tradisi leluhur. Kita semua pasti berharap. Tempat kita dibesarkan tidak banyak berubah. Tapi kita harus memikirkan anak cucu kita. Kalau daerah ini nanti dikembangkan, itu bisa mendatangkan lebih banyak kekayaan bagi daerah ini. Dan kehidupan yang lebih layak. Haruskah kita pertimbangkan ulang? Untuk mengubah situasi ini? Pihak kami juga akan mempertimbangkan menaikkan kompensasinya. Jangan kira kau bisa menyuap kami dengan uang. Kami ini orang yang taat aturan dan bermoral. Tahu apa kau soal proyek pengembanganmu itu? Itu artinya menghancurkan lingkungan hidup. Kau tahu apa akibatnya? Akibatnya akan ditanggung anak cucu kami. Punya uang sebanyak apapun, kami tidak akan setuju. Kami berjanji, tidak akan pernah merusak lingkungan hidup. Kami siapkan area air bersih dan anjungan pengamatan burung. Burung airnya saja sudah tidak datang lagi. Mau bangun anjungan pengamatan burung juga buat apa? Konstruksi kalian ini merusak alam. Tolong semuanya jangan khawatir. Ini sudah dibuktikan oleh data dari 2 orang profesor. Sama sekali tidak ada masalah. Hutan bakau, tanaman vivipar konservasi terbaik dunia. Kalian kembangkan seperti ini. Mereka semua mati. Kalian gak bisa cuma ngejar keuntungan sesaat. Kita harus mikirin kepentingan anak cucu kita. Ngerti nggak? Masuk akal juga. Demi kebaikan semua generasi penerus. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalian terus bilang, proyek pembangunan kami akan merusak lingkungan hidup.
Apa kalian punya bukti yang lebih langsung? Buat jelasin pernyataan kalian? Bukti ya bukti. Tuntutan kami simpel banget. Kami cuma ragu. Proyek pembangunan yang kalian bicarakan ini, jangan sampai ngerusak lingkungan di sini. Gimana kalau ternyata merusak lingkungan? Kami nggak setuju dengan pembangunan kalian. Benar, iya. Apa sih prinsip rapat kita ini? Yaitu, semua dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kalau analisis dampak lingkungan ini nggak lolos, kami nggak akan pernah berani mulai proyek ini. Oke, kalau gitu saya tanya lagi ke manajer Sao. Gimana laporan analisis dampak lingkungan kalian? Bisa tunjukin ke kita semua kan? Iya, benar. Oke. Keluarin aja dan lihat. Laporan ini nggak dibawa hari ini. Jadi nggak bisa lihat sekarang? Hei, semuanya. Harap tenang sebentar. Kami hanya akan mulai pembangunan kalau sudah dijamin 100%. Saya harap hari ini semuanya bisa bersikap harmonis. Harmonis? Meskipun kalian semua di sini nggak percaya sama perusahaan Baifei, haruskah kita percaya juga pada reputasi Shaoji? Hansiu, kamu telepon perusahaan untuk bekerja. Kamu tahu nggak laporan analisis dampak lingkungannya sudah disetujui? Hansiu, kamu nggak bisa senaknya ngomong atas nama bos. Kami semua ini paman dan bibi yang udah lihat kamu tumbuh besar. Udah ah, Mereka bohong. Ayo pergi. gue gak percaya sama nih orang. Jangan percaya mereka. Harus berani, itu malah. Keluarin laporannya. Jangan dulu, keluarin aja langsung. Ada cara buat ngeluarin itu? Udah, keluarin aja. Kok malah pergi? Mereka udah kirim utusan. Kajian lingkungannya udah lolos belum? Makanya dia butuh ngobrol sama saya. Nona Yu, saya beneran gak habis pikir deh. Kamu udah lama banget kerja di perusahaan kita. Katanya perusahaan punya proyek investasi ini. Masa kamu gak tahu? Nyonya besar itu baik banget sama kamu. Kok bisa-bisanya kamu malah main dua kaki, makan kiri kanan gitu? Soal beginian paling papa saya cuma kasih tahu ke tetangga di luar. Masih dia gak kasih apa-apa. Dan saya juga gak pernah nanya-nanya. Gak masuk akal banget. Keluarga kamu tuh kayak gimana sih? Orang tuamu di rumah pada ngapain aja? Udahlah, tenang aja. Iya, ini bener-bener gak masuk akal. Ya udah deh. Lupakan aja. Jadi sekarang kamu udah tahu soal ini. Terus harus ngapain dong? Wakil presiden maunya saya ngapain? Gak bakal minta kau korbankan keluarga. Tapi, saya harap kamu bisa pulang dan bantu bicara demi perusahaan. Biar proyek perusahaan bisa cepat maju dikit. Maaf ya. Saya gak bisa pengaruhin jalan pikiran papa saya. Pak Sao, bisakah kita lanjutkan obrolan ini? Kalau begitu, aku mundur saja. Haha. Kalian semua, dengar baik-baik. Ini dia tipe orang yang paling ditakuti perusahaan. Baru merasa punya backingan dikit aja. Udah besar kepala. Dikit-dikit ancam mau resign. Maunya diklonin semua orang. Nona Yu. Perusahaan kita ini strukturnya jelas dan profesional. Aku tidak akan memaksamu mundur hanya karena masalah sepele begini. Kamu tidak mau bikin nama perusahaan jadi buruk, kan? Baiklah. Sudah tidak perlu banyak bicara. Kalian keluar dulu. Kalian semua sudah dengar dengan jelas? Mulai sekarang, Nona Yu tak boleh tahu soal rapat apapun. Oke, mengerti. Apakah Nyonya besar tahu soal ini? Tahu. Nyonya besar malah sudah bilang, aku mau memindahkan Nona Yu ke bagian penjualan. Dipindahkan ke bagian bisnis? Dia itu sekretarisku yang khusus kupasang di bagian bisnis. Soal itu aku kurang paham. Tuan Sao, ini keputusan langsung dari Nyonya besar. Kalau dipindahkan ke bagian penjualan, dia tetap harus bisa menerima surat retur dari pabrikan. Apa dia bisa ngurusin soal teknis bisnis kayak gitu? Mana aku tahu? Kita lihat saja nanti. Coba lihat seberapa jago sih dia sebenarnya. Karena semua yang kamu sebutkan tadi sudah diputuskan. Aku tidak perlu memutuskan apa-apa lagi. Terserah kalian saja. Hansu sudah pulang. Cepat letakkan tasmu, sini makan. Ayah, aku pulang. Hansu, ternyata, proyek desain Water Century ini dikerjakan oleh perusahaanmu. Kenapa kamu tidak bilang ke ayah? Ayah tidak ingin tahu info apapun tentang perusahaanmu. Tapi kamu tahu apa yang ayah perjuangkan. Harusnya kamu kasih tahu ayah, kan? Aku. Kenapa kamu tega sama ayah seperti ini? Sudah. Putriku pulang kecapean setelah kerja seharian. Kamu masih saja bawel. Oh, lihatlah, anak ini sudah besar sekarang. Semua disembunyiin. Apa aku salah bicara? Dia kan memang begitu sejak kecil. Bukannya kamu sudah tahu. Lagi pula, Hansu itu pintar. Kita sih harus nurut sama maunya dia. Kamu harus biarin dia ngomong apa isi hatinya.
Bagaimana bisa dipaksa terus-terusan? Ah, wataknya keras kepala banget. Kayak tai. Kamu ngomong ngawur. Aku yang besarin anak ini. Kalau mau nyalahin, salahin aku aja. Maksudku sifat bawaan dia dari lahir. Masih ngomong ngawur juga kamu. Emangnya ada bayi yang lahir langsung pintar bersosialisasi? Semua juga lewat proses belajar dan perawatan. Aku gak bakal ngomong lagi, gak bakal. Ah, tadi Hansiu telepon. Katanya kamu gak pulang buat makan malam? Iya, tahu. Sambil senyum-senyum. Harusnya kamu yang laporin ini ke perusahaanmu. Ini murni demi kelestarian lingkungan sekitar. Suruh mereka jangan bisnis tanpa punya hati nurani. Kamu juga harusnya berdiri di pihak ayah. Ayah. Bukan aku gak mau berpihak sama ayah. Bukan juga aku gak mau kasih tahu kamu. Sebenarnya, aku baru tahu hari ini. Ternyata perusahaan kami yang nanganin proyek Water Century. Dan rapat koordinasinya bakal digelar tahun ini. Wakil presidir kami bahkan ngomong gitu di depan semua manajer senior. Dia marahin aku habis-habisan. Mereka nyalahin aku. Aku gak bilang ke mereka kalau kamu itu ayahku. Lalu kamu gak jelasin ke mereka? Apa kamu gak tahu? Udah aku jelasin, tapi percuma. Dia malah suruh aku balik buat ngebujuk ayah. Kata dia, perusahaan udah gelontorin puluhan miliar. Nah, aku tanya, kamu tuh di pihak mana? Ayah, sekarang aku udah gak bisa bantu siapa-siapa. Karena untuk nemenin aku udah dimutasi ke departemen penjualan. Dimutasi ke departemen bisnis. Emaknya itu gak berat banget? Hansiu. Jadi, apa kamu masih bisa bertahan di perusahaan? Ini area pegunungan yang akan perusahaanku kembangkan. Pelajari baik-baik ya. Biar aku jelaskan sedikit gambaran besarnya. Ini adalah destinasi wisata. Potensinya luar biasa. Kerjakan dengan baik, aku percaya sama kemampuanmu. Bisa datengin cuan gede buat perusahaan. Biar Pak Sao pun terkesima lihat kamu. Terima kasih atas promosinya, Wakil Presidir. Apa ada hal lain yang perlu dijelaskan lagi? Sudah cukup. Sana, kembali bekerja dulu. Terima kasih. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Masa dia ditugaskan dinas ke tempat sejauh itu? Dengan begini, mendaki gunung aja bikin dia kelelahan. Memang dia pantas dapat itu. Lagi pula, ayah lakukan ini bukan cuma buat kamu, sayang. Ayah, aku tahu kamu baik banget sama aku. Aku cinta banget sama ayah. Sudah, jangan manja-manja terus. Tugas yang diberikan padamu itu, kamu juga harus lebih dipegang erat. Pegang erat-erat si Dalian itu. Jangan sampai dia lepas. Iya, aku tahu. Sebenarnya, aku udah berusaha mati-matian. Tapi dia itu susah ditebak, selalu berubah-ubah. Menurutku deh, mungkin karena kalian biasanya pacaran sembunyi-sembunyi. Nggak pernah tampil bareng sebagai pasangan di depan umum. Nggak pernah datang bareng di acara-acara formal gitu. Dan perempuan tua itu pura-pura nggak lihat hubungan kalian. Itu masalah, berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi, kita harus gimana dong? Aku harus gimana? Coba ayah pikirkan dulu. Atau gini aja. Gimana kalau ayah yang urus acara liburan perusahaan bareng? Biar hubungan kalian berdua semakin jelas. Terang-terangan di depan semua orang. Biar satu perusahaan tahu. Kalau kalian itu sepasang kekasih. Hansiu, Ngapain kamu di sini? Kakian, aku sedang dalam perjalanan dinas. Lalu, gimana dengan kita? aku kesini ikut tour group yang jadain perusahaan. Tour group? Iya, terus kok kamu bisa ada di tempat terpencil begini? Ini semua ide general manager. Dia doyan banget naik gunung. Jadi, kami nginep di hotel yang ada di atas gunung. Begitu toh? Aku nggak nyangka kamu juga tinggal di sini. Kebetulan banget, ya? Semua orang di perusahaan lagi pada nyanyi. Gimana kalau kita ikut gabung? Nggak bisa. Aku agak capek. Ikut aja sana. Hibur-hibur aja sama yang lain. Daripada kamu di sini nemenin aku. Gimana kalau ikut aja nyanyi? Main-main bentar, lah. Oke, aku taruh koper dulu. Santai aja. Aku tungguin kamu. Oke. Halo, semuanya. Angkat gelasnya. Ayo. Nah, kamu gimana? Ayo sini. Minum gini kurang seru. Sini, ambilin itu buat aku. Haha. Buatku, pertama-tama, mewakili ibuku. Yaitu sang chairman. Atas semua kerja keras kalian untuk perusahaan selama ini. Terima kasih. Ayo, bersulang. Terima kasih, semuanya. Bersulang yang ramai. Kalian ini, tolong pesenin gue lagu duet cowok cewek ya. SIP, hahaha. Hahaha. Oke. Gue dateng, dasar konyol. Gue dateng, hahaha. Ayo. Minum aja anggurnya, beres.
Hahaha. Si. Gimana caranya nyanyi? Sini, biar gue temenin lo minum. Gak usah, sini aja. Kenapa lo mau jadi Maiba lagi? Gak boleh interupsi pas lagi nyanyi. Lo datang buat nyari masalah ya? Masuk aja. Ayo. Sini, rebahan aja. Uho. Jangan ganggu gue. Lo pergi sono, sana pergi. Udah, lo istirahat ya. Kita pergi, yuk. Ya, istirahat sebentar. Oke. Ayo, kita pergi. Halo, Malam tahun baru. Gue udah balik ke kamar. Bab 109. Sini deh. 109, kan? Segera datang. Dadah. Buka pintunya. Bukain pintunya dong. Buka pintu. Ah. Bangun dong. Kamu belum puas ya? Tanya aja Kak Chen. Jangan, kalau aku suruh teman sekantor datang. Terus mereka lihat kita berdua kayak gini. Pasti salah paham. Haus. Aku haus banget. Ada minum gak? Jangan keras-keras, ya. Kenapa? Jangan teriak. Oke, jangan teriak. Aku ambil air dulu. Jangan teriak. Aku nggak mau minum. Ini airnya. Why? Kamu ngapain sih? Bukannya udah aku bilang? Aku tuh pusing banget tiap minum jus kiwi. Dasar kolot. Aduh. Kamu pusing tuh gara-gara kebanyakan minum alkohol. Ngawur. Kata ibuku, bapakku juga pusing tiap minum jus kiwi. Kamu takut? Iya, takutlah. Kayaknya aku belum pernah cerita soal bapakku, ya? Kesan saya tentang ayah sebenarnya agak samar. Hampir semua yang saya tahu dari cerita ibu. Apa kata ibumu? Kata ibu, ayahku itu pria yang sangat baik. Jadi aku pengen banget ketemu dia. Aku cuma penasaran. Dia itu sebenarnya pria seperti apa? Aku juga ingin tahu. Andai saja dia masih ada. Melihat anaknya sekarang. Kira-kira dia akan bangga gak ya sama aku? Pasti ayahmu bangga banget. Kamu sekarang General Manager Shaoji. Punya masa depan cerah. Siapa sih yang mau jadi general manager jelek begini? Aku tuh maunya jadi pegawai biasa aja. Cuma dengan cara itu aku bisa buktikan kemampuan sendiri. Naik jabatan selangkah demi selangkah. Gak bakal kayak sekarang ini. Kenal sama ibu. Aku ngerasa mau ngapain aja serba salah. Tahu apa itu rasanya gak dihargai? Nah, ini baru namanya gak dihargai. Ibumu itu semua demi kebaikanmu sendiri. Bukan, masak caranya begini? Ah, iya. Sekretaris baru di kantor kami itu. Siapa namanya? Yu,
Han, apa gitu? Yu Han Siu. Terserah, ibu bisa memindahkannya kembali ke timur laut. Itu udah kelewatan banget. Sebenarnya kayaknya nyokap gue dulu nggak gini-gini amat. Waktu gue kecil, nyokap tuh baik banget sama gue. Biasanya sih kalau gue lagi ada masalah, dimanapun nyokap gue berada, dia pasti bakal toleran banget sama gue. Nyokap gue tuh baik banget. Tapi kenapa sekarang jadi kayak gini? Kenapa sekarang jadi begini? General Manager, bangun. Loh, kok gue ada di sini? Ini kamar gue. Loh, semalam dia tiba-tiba ngetuk pintu gue. Gue semalam? Gue tidur di sini semalam? Ah, jadi kita berdua gak ada apa-apa, kan? Hei, nggak usah mikir macam-macam deh. Kita nggak terjadi apa-apa. Enggak. Nona Panjang. Kak Jen, lihat Pak Zhao nggak? Pak Zhao? Nggak ada. Kenapa? Dia nggak nyamperin gue. Apa dia ada rencana baru hari ini? Pak Zhao. Ini bukannya kamar Han Siu? Nona. Yu Han Siu. Pan. Cuma berdasarkan apa yang gue lihat. Lo tahu sendiri apa yang udah lo lakuin. Yu Han Siu. Kenapa lo jadi hantu penasaran sih? Harusnya semalam lo nggak boleh ada di sini. Sekarang lo malah godain Danyan ke kamar lo? Bokap lo yang nyuruh dia pergi dinas. Apa hubungannya sama dia? Tapi bokap gue nggak nyuruh dia merayu lo biar bisa tidur bareng. Gue yang masuk sendiri. Bukan urusan dia. Zhao Danyan. Kenapa lo belain dia banget sih? Gue ini pacar lo? Terus, dia siapa? Pan Xiaojie, ini benar-benar salah paham. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama General Manager. Percaya atau nggak, itu terserah lu. Tahan. Lu mau kemana? Gue mau cabut dari sini. Dia kalian berdua yang jelasin semuanya. Jelasin? Gue perintahkan lu untuk segera resign. Why? Dia itu direkrut oleh nyokap gue. Mengkritik dia baik-baik aja gue nggak berani. Bokap gue sekarang lagi dukung Zhao Ji. Jangan nolak omongannya. Tunggu saja, satu hari pasti gue pecat dia. Lu mau main kayak gini? Baiklah, sebagai general manager. Gue angkat dia jadi sekretaris pribadi gue. Kalau bokap lu ada masalah, suruh langsung temui gue. Zhao Danyan, lu berani juga ya? Lu udah ngakuin, ya? Lu ngaku, lu punya hubungan gelap sama dia? Iya atau bukan? Kalaupun gue nggak sengaja tidur sama dia, atau sampai lu pergoki berduaan di ranjang. Terus kenapa? Kita kan belum nikah. Kan gue kehidupan gue banget. Aku, General Manager. Jangan kesini. Terlalu sama laki itu urusan kalian. Mas, jangan bawa-bawa gue. Sumpah, jangan bawa-bawa gue deh. Apa yang lu lakukan? Lepasin. Nona Pan. Maaf. Tinggalin aku sendiri. Kamu siap-siap pergi saja. Kamu ini bodoh banget sih. Kalau mau mukul atau maki orang, lihat dulu waktu dan sasarannya. Yu Han Siu itu siapa sih? Kamu ribut-ribut begini, bukannya malah naikin harga dirinya? Sama aku, sini. Jadi mereka berdua itu sekongkol ya? Maka kalau pun, tak boleh apa. Kamu harus bersikap seperti seorang perempuan. Perempuan itu harus bisa memaklumi. Biar laki-laki yang merasa bersalah sendiri. Ini namanya urusan aku harus dilakukan. Ngerti enggak? Nah, bagus sekarang. Jadi gak ada salah dan masalah ini pasang baru. Bukannya dia malah jadi dorong Danyan ke Yu Han Siu? Itu semua salah kamu sendiri. Kamu aja yang datang dengan ide aneh. Biarin kasusnya jelas dulu. Suruh Danyan sama aku keluar kamar. Nah, bagus kan sekarang? Makan garam sendiri, kan? Pah, kenapa Papa kirim Yu Han Siu ke tempat itu buat dinas luar? Aku nggak peduli. Nggak peduli, nggak mau tahu. Papa bisa nggak sih bawa Danyan balik buat aku? Jangan manja-manjaan deh. Lihat, Papa tahu. Kamu minta maaf sama Danyan sekarang juga. Siapa tahu itu bisa merebut hatinya lagi. Nggak mau. Mau? Nggak mau. Mau? Pokoknya nggak mau. Kenapa sih? Saya tak cocok jadi sekretaris Siam. Bahkan tidak cocok untuk tetap tinggal di Zhao Ji. Hari ini kan hari libur. Anda malah datang ke rumah saya untuk menyampaikan surat.
Apakah tidak ada batasan antara urusan pribadi dan urusan kantor? Apakah Danyan tahu soal ini? Saya belum memberitahunya. Saya langsung melapor pada chairman. Apa Anda jadi makin khawatir begini? Ah, bukan itu maksud saya. Saya hanya terlalu tidak sabar. Apa Anda tidak bisa tenangkan diri soal ini? Yang bersih akan tetap bersih. Yang keruh akan tetap keruh. Jangan pedulikan omongan orang lain. Jangan pedulikan apa kata Danyan. Apa kamu, Yu Hansiu, mau menyerah begitu saja? Tidak, saya Yu Hansiu, bukan tipe orang yang gampang menyerah. Itu karena dia benci Panyan. Dia cuma cemburu. Saya paham perasaannya. Saya tidak akan masukkan ke hati. Kalau begitu, jangan mengundurkan diri. Ini data perusahaan dan laporan keuangan beberapa tahun terakhir. Bawa pulang dan pelajari lebih lanjut. Cerna baik-baik. Pahami lebih dalam soal perusahaan. Akan lebih baik kalau kamu kembali dan bantu Danyan. Chairman, terima kasih sudah sangat mempercayai saya. Dan menganggap saya serius. Tidak perlu bicara yang lain. Saya yakin insting saya benar. Malam tahun baru. Kamu masih marah sama aku? Kamu seharusnya marah sama aku, kan? Udah berhari-hari berlalu. Aku udah lama nggak marah lagi. Aku nggak sengaja nganggep kamu kayak orang dewasa. Menurutku kamu sengaja. Aku tiap malam nggak minum sebanyak itu. Paginya aja aku belum sadar. Danyan, kamu tahu aku nggak akan ngelakuin itu. Iya kan? Danyan, aku tahu kamu yang paling ngerti aku. Iya. Baik. Aku nggak jadi pergi, nggak jadi. Biar aku bisa minta maaf sama kamu. Aku putusin buat ngajak kamu makan malam. Mau makan apa? Makanan Jepang. Aku nemu restoran Jepang yang enak banget. Ayo kita pergi makan, ya? General Manager. Ini makan siang, Bapak. Ya, malam ini kita makan nasi goreng porcok aja deh. Sekretaris Yu. Manajer acara ini, mau pergi makan malam sama aku. Kotak makan siang ini bawa pulang aja. Kamu makan sendiri ya? Lu Jingang, tunggu bentar. Simpen dulu kotak makan siangnya. Aku lagi pengen banget makan nasi goreng porcok. Oke. Aku boleh makan apa dong? Makanan berminyak kayak gitu tuh nggak sehat banget buat badan. Tapi aku beneran pengen makan siang hari ini. Makanya aku suruh dia beli. Apalagi, aku juga gorengin nasi goreng porcok kesukaanku. Makanan Jepang itu agak dingin, loh. Aku takut nanti perutku sakit. Pas Imlek nanti, kita makan hotpot. Yuk, panas banget sih. Itu bagus buat kesehatan badan. Tapi aku nggak mau makan. Kok kamu malah ikut kasihan sih? Disuruh bawa pulang, malah nggak mau? Sekretaris Yu, bagaimana kehidupan General Manager ke depannya? Aku yang bakal tanggung jawab soal makan minumnya. Kamu nggak usah khawatir lagi. Saya tahu, Nona Pan. Dia makan, minum, tidur, semua jadi tanggung jawabmu, kan? Lihat tuh kelakuanmu. Harusnya dari dulu aku lakukan ini. Mulai sekarang, hal-hal kayak gitu nggak perlu kamu pikirin lagi. Aku ingin meniru teladan Nyonya Besar. Aku bisa gantikan Nyonya Besar urus kamu nanti. Ji, kamu pikir kamu pantas? Aku akan jadi lebih baik lagi di tahun yang baru. Lepasin aku. Lepasin aku, dong. Aku tuh udah punya ibu. Aku nggak butuh ibu lagi. Lagian, kamu sama sekali gak kenal aku. Yang paling aku benci tuh orang yang buang-buang makanan. Nasi sebutir aja belum habis, udah dibuang. Aneh banget, deh. Bikin kesel aja. Kamu bilang mau makan makanan Jepang, kan? Ayo makan sana. Yu Hansiu, sini kamu. Yu Hansiu, kamu memang hebat, ya? Sampai bikin paman pusing begini. Jangan mentang-mentang kamu pernah tidur satu malam dengannya. Kamu pikir itu hebat? Kamu pikir kamu ini siapa? Cih, ngomong apa sih? Aku ini kan anaknya Pan Shude juga. Kamu sadar diri soal statusmu itu. Setelah proyek Water Century ini selesai, kalau ternyata sukses, itu semua berkat ayahku. Tapi, kalau hancur, itu semua gara-gara ayahmu. Saat itu, meskipun gak ada yang ngusir kamu, kita lihat apa kamu masih punya muka buat bertahan di sini. Perempuan modelan kamu, yang bisanya cuma naik ranjang buat panjat sosial. Aku benar-benar gak ngerti, orang tuamu ngajarin apa, sih? Aku tadinya kira, cuma orang yang gak punya ayah ibu aja yang bisa setahu malu begini. Ternyata kamu juga ya? Atau jangan-jangan, kamu memang dasarnya anak yang lahir gak punya ibu?